Ya, ini yang hadir sudah 31 ya. Oke, sebelum Pak WK mulai ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Semoga apa yang Pak WK jelaskan ya, mudah kamu pahami, mudah dimengerti ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kamera bisa dimatikan. Tapi nanti kalau saat kuis ya, ketika jawab pertanyaan, kameranya dinyalakan ya. Oke, sekarang Pak WK lanjut ke teori tentang konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Jadi Niels Bohr ini inti pusat positif dan pusat massa dikelilingi elektron berdasarkan lintasannya. Lintasannya ini kita sebut sebagai kulit atom. Nah, di sini dia menjelaskan ya, kalau elektronnya paling dekat dengan inti, energinya paling rendah. Jadi ini positif, ini elektron yang paling dekat dengan inti. Di sini ya energinya paling rendah. Kenapa kok energinya rendah? Kenapa? Karena gaya tariknya paling kuat ya. Kalau ada positif ketemu negatif, Pak, tarik menarik. Jadi kalau semakin dekat dengan inti, tarik menariknya kuat, energinya rendah. Karena semakin kuat tarikannya, elektronnya sulit untuk bergerak. Nah, berkebalikan. Kalau elektronnya jauh dari inti, semakin jauh dari inti, tarikannya kan semakin berkurang. Nah, ketika tarikannya berkurang, elektron itu bisa bergerak semakin bebas nanti kalau semakin jauh. Ini alasannya ya, yang bisa menjelaskan kenapa kok elektron bisa loncat ke atom lain. Itu penjelasannya ini dijelaskan oleh Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini yang kita bahas adalah susunan elektron. Susunan itu kata lainnya konfigurasi. Jadi setiap atom itu punya susunan elektron masing-masing. Setiap kulit dari atom itu ada batasan maksimalnya. Berapa elektron isi. Kita gunakan rumus ini. Nah, kulit atom ya itu disimbolkan K, L, M, N, O, P seterusnya ya ke bawah. Kalau K ini menggambarkan kulit yang pertama, L kulit kedua, 3, 4, 5. Nah, kulit pertama ini maksimal diisi berapa elektron ya. Kalau pakai rumus ini, kulit pertama berarti 2 dikalikan 1 kuadrat. Ini 2 dikalikan 2 kuadrat. Jadi N itu adalah banyak kulitnya ya. Kulit keberapa? Ini 8. 3 kuadrat kali 2 berarti 9 kali 2 18. Nah, ini 4 kuadrat ya. 16 kali 2 32. 5 kuadrat berarti 25 kali 2 50. Nah, sehingga kalau digambarkan seperti ini. Ini inti atom, pusat muatan positif. Kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 8, kulit ketiga diisi 18. Nah, itu maksimalnya. Sehingga bisa kamu tulis di tabel seperti ini. Nah, AWK kasih contoh bagaimana menuliskan konfigurasi suatu atom dengan di aturan ini berdasarkan teorinya Niels Bohr ya. Pak WK kasih contoh, kamu bisa lihat di tabel periodik buku paket yang halaman terakhir sendiri. Pak WK ngambil contoh mungkin CA ya. CA itu nomor atomik 20, nomor massa 40. Karena di sini kita membahasnya konfigurasi elektron, maka cukup info elektronnya saja yang kita tahu. Elektronnya 20 karena nomor atomik sama dengan banyaknya elektron. Konfigurasinya bagaimana? Kalau ada angka 20 ya, kita lihat aturan pertama. Pengisian dimulai dari energi paling rendah. Jadi dimulai dari K atau kulit pertama. Kita mulai dari K. K ini maksimal diisi 2. Kita maksimalkan 2. Terus lanjut ke kulit berikutnya. L diisi maksimal 8. Nah, berarti 2 tambah 8 10. Masih sisa 10. Berikutnya KLM. Nah, kita isi 10. Nah, tapi kalau kita isi 10 itu melanggar aturan yang nomor 2 ya. Meskipun di sini M itu maksimal bisa diisi sampai 18. Meskipun bisa diisi 10 tapi aturannya ini harus diperhatikan. Aturan kedua dia mengatakan jumlah maksimal elektron yang pada kulit terluar itu kata lainnya valensi, itu harus kurang dari 8 atau sama dengan 8 ya, tidak boleh lebih dari 8. Nah, ini 10 lebih dari 8, maka bagaimana kita pecah ini? Kalau ada 10 kita pecah jadi 8 dan 2. Kenapa kok 82? Karena kita menggunakan angka-angka di sini. Yang kita gunakan itu ini. Jadi kita pecah, kalau angkanya 10 ya kita pecah
paling dekat ya, yang paling dekat dengan 10 kan 8, jadi 8 2. Nanti kalau yang tersisa itu 14 juga sama, 8 6. Nah jadi 2 dan 6 ini kan masih kurang dari 8, jadi boleh. Nah, jadi konfigurasinya KLMN ya. Jadi aturan ketiga dibaca. Kalau yang tersisa lebih dari 8, maka kita tempatkan di kulit berikutnya. Jadi 10 ini kan lebih dari 8. Nah, maka sisanya 2 ini kita letakkan di kulit berikutnya, yaitu N. Sehingga untuk Ca kalsium, konfigurasi elektronnya bisa kamu tulis 2882, di mana 2 ini adalah elektron valensi. Valensi itu elektron terluar ya. Nah, elektron valensi ini menyatakan golongan. Apa itu golongan? Nah, dilihat di tabel ya. Nah, ini yang bikin syarat kedua tadi ya. Karena golongan itu mentok hanya sampai 8 ya, 8A atau 8B ya, mentok sampai 8. Ini yang bikin syarat kedua itu elektron terluar tidak boleh lebih dari 8, karena banyaknya golongan cuma ada 8. Kemudian KLMN, berarti ini banyak kulitnya ada sampai N, berarti 4 ya, banyak kulit ini nanti menyatakan periode. Nah, periodenya berarti ada 4 ya, banyaknya kulit ada 4. Nah, golongan 2 ya, ini golongannya 2, periode 4. Kita cek di tabel periode 1 2 3 4 seterusnya ya. Tadi periode 4 golongan 2, periode 4 golongan 2 itu lokasi Ca. Nah, di sini karena kita menggunakan teorinya Nielsen, dia punya kelemahan, tidak bisa menentukan mana yang A mana yang B ya. Yang bisa menentukan nanti ini di teorinya Erwin Schrödinger, di teori yang terakhir yang modern. Nah, itu nanti baru di SMA kamu diajari ya. Di sini sumpah sampai Niels Bohr saja ya. Ini kelemahannya tidak bisa menentukan A dan B. Dari mana tahu nanti masuk A dan B? Kita hanya bisa melihat berdasarkan nomor atomnya. Jadi yang diminta adalah periode 4 golongan 2 dengan nomor atomik 20, berarti itu lebih ke kalsium ya, meskipun di sini ada 2B ya, tinggal 2B. Nah, inilah termasuk periode 4 untuk Zn ya, periode 4 golongan 2. Atau kita coba saja ya, Zn30. Nah, Zn30 konfigurasinya tinggal kita hitung, kulit pertama 2 8. Jadi kalau ada angka 30 kamu harus tahu ini jumlahnya. Kalau kulit pertama sampai kulit ketiga ya, ini jumlahnya adalah 28 ya. Kalau kulit pertama sampai kulit keempat ini jumlahnya 60. Nah, kalau 30 otomatis kita isi maksimal, yang KLM nya kita isi maksimal karena KLM itu cuma 28. Nah, ini langsung aja 28 30 kurangi 28 sisa 2, berarti 28 18 2. Berarti di sini elektron valensinya 2, golongannya juga 2, banyak kulitnya sampai N, berarti periodenya 4 ya, sama dengan yang di atas kebetulan ya. Yang satunya masuk A, yang satu masuk B dengan periode dan golongan yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, misalkan nanti kalau ada sisa kulit yang ke N ini ya, kulit yang ke N tadi sisanya adalah 24, maka jangan dipecah dengan pakai angka 8, tapi kamu pecah pakai angka 18 yang paling dekat, jadi 18 6. Nah, kalau 18 6 ini masih memenuhi syarat aturan kedua. Bagaimana kalau sisanya 27? Kalau 27 kamu pecah jadi 18 sama 9. Nah, 9 ini menyalahi aturan 2 dan 3, maka dipecah lagi jadi 81 kalau sisanya 27 ya. Oke, kita pembuktian ke kuisnya. Siapa yang bisa menentukan konfigurasi elektron valensi? Valensi itu terluar, banyak elektron terluar ya. Valensi ini otomatis sama dengan golongan. Periode ini banyak kulit ya. Kira-kira siapa yang bisa nomor 1 sampai 5 ini? Nomor 1 itu paling gampang. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh, Syarial. Nomor berapa? Jawab nomor berapa? 3, Pak. 3. Langsung konfigurasinya berapa? 2 8 18 82. Ini ya. Ini konfigurasi elektronnya. Elektron valensinya berapa? 2. Berarti golongannya juga 2. Periodenya 5. 5 ya. Banyak kulitnya ada 5 ya. Mulai dari K, L, M, N, O ya. Jadi yang lain diperhatikan. Ini kan 38. Kamu kan tahu K sampai M itu kan total maksimal kan 28. Langsung aja KLM dipenuhi, berarti 38 kurangi 28 sisa 10 elektron valensinya terluarnya.
tidak boleh lebih dari 8, maka dipecah 82, jadi NN ini dipecah ya, jadi 82. Oke, benar. Yang lain ayo. Ya Pak, tidak tahu Pak. Oke, pilih nomor berapa? Nomor 2 Pak. Nomor 2. Udah dilihat AR itu apa? Belum. AR itu simbol dari argon ya. Oke, langsung konfigurasinya berapa? 288 Pak. 288 ya. Elektron valensinya berapa? 8 Pak. 8 ya, otomatis golongannya 8. Periode? 3 Pak. Periode 3 karena banyak kulitnya 3 ya. Bisa juga yang lain ya, sambil dicocokkan di tabel periodik. Ini adalah argon ya. Jadi argon ini periodenya 3, golongannya 8. Benar ya. Yang lain? Pak, boleh jawab lagi Pak. Nomor berapa? Mau jawab nomor berapa? Nomor 5. Oke, berapa T? Fatih. 28 18 32 18 2. 28 18 32 18 2. 18 2 ya. Elektron valensi berapa? 2 Pak. 2. Berarti golongan 2. Periode? 6. Tahu X itu unsur apa? Belum saya cocokkan di tabel periodik Pak. Ya, nomor 5 ini X. X itu menyatakan unsur dari Hg. Jadi Hg itu golongan 2 periode 6 ya. Seperti Pak WK bilang tadi, kalau angkanya 80 lah besar sekali itu. Kita maksimalkan KLM. Kalau KLM saja itu 28. Ya, kalau sampai sini saja 28. Tapi kalau sampai M ini kayak 32 ya. Ini 60 ya. Jadi otomatis KLMN kamu penuhi semua. Nah, jadi kamu tinggal ngitung aja 80 kurangi 60, sisa 20. Nah, elektron terluar tidak boleh lebih dari 8. Maka ini dipecah 18 2 ya. Maka di sini yang paling belakang lah 18 2. Oke, itu Fatih tadi ya, nomor 5. Nomor 1 4 itu. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nomor berapa? Mau jawab nomor berapa? Saya nomor 1. Saufila absen berapa? Absen 34. Berapa jawabannya nomor 1? Konfigurasi elektronnya itu 26. 26 ya, ini mudah sekali. Terus valensinya berapa? 6. 6 ya, berarti golongannya juga 6. Periodenya 2. periode 2 karena cuma ada K dan L ya, KL ya, namanya oksigen. Oke, benar ya. Tinggal satu, nomor 4. Siapa yang bisa? Saya Pak. Pak. Absen berapa? Dan 21 Pak. Berapa konfigurasinya? 28 18 18 82. 28 18 18 82. Elektron valensinya 2 Pak. 2 ya, golongannya 2. Periode 6 Pak. 56. Kita cek ya. Otomatis kalau 56 bisa kita penuhkan yang KLM ini, kita penuhi. Berarti kan otomatis dikurangi 28. Kalau kurangi 28 sisa 28. KLM kita penuhi ya, 28 18. Nah, karena tersisa 28 ini dipecah ya, jadi 18 dan 10. N-nya diisi 18. Sisanya kan 10. Tapi kan nggak boleh ya diisi 10 karena lebih dari 8. Nah, ini dipecah lagi jadi 82 ini. Sehingga KLMNO O-nya jadi 8, P-nya jadi 2 ya. Oke. Benar ya. Untuk yang lain ya, kalau seperti ini ya bisa kamu coba latihan mandiri ya, biar bisa ya. Contoh-contohnya bisa seperti ini ya. Ini di buku paket juga ada. Mulai dari paling gampang hidrogen. Dari sini kita sudah tahu ya, yang namanya elektron valensi. Ini kan elektron valensi, elektron terluar. Nah, ini elektron terluar ini. Ini elektron terluar ya. Elektron terluar tidak ada yang lebih dari 8. Pasti kurang dari 8. Karena itu menunjukkan golongannya. Oke ya, jadi hari ini cukup sampai sekian ya. Pak WK akhiri pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.